Pernah kebayang nggak sih? Main hoki, api di bawah air? Nggak salah denger bro. Ini beneran olahraga hoki. Tapi lo mainnya sambil nahan napas, berenang, dan adu strategi di dasar kolam. Pak itu yang akan kita perebutkan, kita bawa ke kiri, ke kanan, maju mundur, hingga nanti pada akhirnya salah satu tim ada yang bisa memasukkan ke gawang untuk bola hokinya tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like untuk semua konten di channel Boost Up ya. Nama olahraga ini adalah underwater hockey. Kedengarannya nyeleneh. Justru itu yang bikin olahraga ini unik banget. Gabungin kecepatan, kekuatan fisik, dan teamwork, semuanya di dalam air. Underwater hockey ini mainnya di kolam renang. Lo butuh masker, snorkel, fins, dan stick pendek buat ngontrol bola. Sekilas mirip hoki biasa, tapi kenyataannya jauh lebih berat. Lo harus cepet, lincah, dan bisa ambil keputusan dalam hitungan detik sambil nahan napas. Jadi underwater hockey ini sebenarnya sudah lama di dunia, dari tahun 1954, asalnya dari negara Inggris. Lalu mulai masuk ke Indonesia itu di tahun 2010, dibawa dan diperkenalkan oleh yang pertama itu namanya Mas Kristianto Sahat. Jadi dia yang pertama kali memperkenalkan, kemudian juga membangun klub Jakarta Underwater Hockey ini di kolam renang GBK. Lalu kita sempat beberapa kali pindah kolam, sempat ke Bulungan, lalu sekarang ke kolam Kobra di Tangerang. Olahraga ini nggak main-main. Pemain wajib bisa berenang, paham teknik menyelam, dan pastinya jago nahan napas, karena seluruh pemain nggak pakai tangki oksigen. Kamu harus bisa ngatur strategi sambil dorong bola di dasar kolam. Intinya, kalau kamu suka tantangan dan kuat di air, ini olahraga yang cocok banget buat dicoba. Ya, kalau di underwater hockey ini, yang paling utama tentunya pemainnya harus bisa berenang. Lalu setelah itu kita akan bekali mereka dengan latihan untuk seperti gerakan-gerakan penyelaman, kemudian juga menahan nafas, dan juga kita sebutnya snorkel clearing. Karena dalam olahraga ini kita hanya menggunakan paru-paru kita saja untuk bernafas dan menahan nafas. Kita tidak menggunakan scuba atau tangki oksigen. Jadi kita hanya mengandalkan oksigen kita sendiri. Nah, di situ kita akan latih untuk teknik menahan nafasnya, kemudian membersihkan air dari snorkel clearing kita sebutnya. Lalu kemudian juga untuk ada penyelaman duck dive, ada kita bilangnya frog dive. Lalu nanti setelah itu kita akan bekali juga dengan teknik-teknik bermain hokinya. Lalu gimana sih aturan mainnya? Dalam satu pertandingan, setiap tim terdiri dari 6 pemain. Mereka dibedakan lewat warna pakaian terang dan gelap. Setiap pemain akan berebut untuk mengambil bola hoki dan membawanya ke gawang lawan. Menariknya, meskipun ada gawang, olahraga ini tidak menggunakan penjaga gawang. Jadi, kerja sama tim adalah kunci untuk mencetak gol dan menjaga pertahanan. Ya, untuk underwater hockey ini kita menggunakan kolamnya luasnya 15 meter kali 25 meter. Lalu kita bermain 6 orang lawan 6 orang, ada regu putra, ada regu putrinya. Lalu saat bermain itu kita dibagi dalam 2 tim, ada tim yang menggunakan warna gelap, kemudian yang menggunakan warna putih. Nanti kita saling berada di kedua sisi kolam. Lalu saat ada sinyal dibunyikan tanda permainan dimulai, masing-masing dari tim akan segera menuju ke tengah lapangan untuk menggerakkan puck yang sudah ada di tengah kolam itu. Nah, puck itu yang akan kita perebutkan, kita bawa ke kiri, ke kanan, maju mundur, hingga nanti pada akhirnya salah satu tim ada yang bisa memasukkan ke gawang untuk bola hokinya tersebut. Kalau di permainan hoki ini memang kita yang uniknya adalah kita ada gawang tapi tidak ada penjaga gawangnya.
Jadi nanti 6 orang pemain itu semuanya akan maju bersamaan untuk memperebutkan pucknya. Namun sebenarnya ada formasinya, ada pemain depan, ada pemain belakang. Pemain depan itu biasanya tugasnya tentunya akan menyerang hingga bisa memasukkan bola pucknya ke gawang. Dan kemudian pemain belakang itu biasanya untuk bertahan, mempertahankan area gawangnya dan juga bantu mendukung penyerangan pada saat di sisi penyerangan lawan. Dia akan membantu pemain depan untuk memperkuat serangan menuju gawang lawan. Kalau untuk peralatannya, kita ada pertama menggunakan polo cap seperti yang saya pakai di kepala saya. Kemudian kita juga menggunakan fin atau sepatu katak untuk membantu kita berenang di dalam air. Lalu juga menggunakan glove atau sarung tangan yang dilapisi dengan silikon untuk menjaga tangan kita dari benturan. Lalu juga menggunakan stick hoki yang panjangnya kisarannya mungkin 30 cm ya. Kemudian setelah itu kita menggunakan juga masker dan juga snorkel untuk membantu kita bernafas, dan ada pelindung mulut, kita sebutnya mouth guard. Waktu permainannya 2 kali 15 menit, lalu ada break antar game itu sekitar 3 menit. Di klub ini, lo bakal belajar teknik-teknik dasar, strategi main, sampai tips safety biar nggak asal-asalan nyemplung. Dan yang paling keren, siapa aja bisa nyoba. Dari pemula sampai yang udah pro, semua punya tempat buat berkembang. Sejak mulai dikenalin di Indonesia, olahraga ini langsung punya tempat di hati komunitas pecinta olahraga air. Turnamen demi turnamen digelar, dan pemain-pemain lokal udah mulai tunjukin taringnya. Gitu bro. Perkembangannya lumayan memuaskan ya, karena kita juga ada pertambahan dari sisi anggotanya. Kemudian saat ini kita punya anggota-anggota baru, junior-junior kita dari sisi usia U15 sampai dengan U19. Jadi sekarang klub ini juga mempunyai lengkap ya, ada U15, U19, elitnya sampai dengan usia master. Master itu 34 sampai ke atas. Untuk induk organisasinya, kita bergabung di dalam POSI, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Di situ ada Underwater Hoki. Lalu untuk klubnya sendiri, Jakarta Underwater Hoki Club ini memang klub yang pertama. Sekarang sudah ada lagi yang kedua, itu ada di daerah Jakarta Utara, Cucut Underwater Hoki Club. Ya, Underwater Hoki ini kita sudah mempunyai tim nasional. Pada waktu itu kita pernah berlaga di SEA Games 2019 yang diselenggarakan di Manila, Filipina. Dan pada waktu itu dari Jakarta Underwater Hoki Club ikut mengirimkan pemain juga untuk tim nasional. Dan kita bergabung di tim nasional putra dan putrinya. Dan juga pada waktu itu ya kita bisa berlaga di sana dan berhasil membawa pulang medali. Untuk yang putra membawa medali perak dan perunggu, untuk yang putrinya membawa 2 perunggu. Ya, harapannya semoga semakin banyak orang yang mengenal olahraga ini dan kemudian ingin ikut bermain. Terutama harapan yang paling menjadi impian itu adalah regenerasi. Jadi semakin banyak anak-anak muda, terutama usia di bawah 15, 19, atau 24, 20 gitu ya, itu bisa ikut bermain olahraga ini, berlatih, dan kemudian bisa ikut bertanding. Mungkin di setiap olahraga ya, yang paling penting itu adalah regenerasi. Regenerasi dari pemainnya sendiri sehingga kita selalu mempunyai pemain muda untuk bisa membangun tim underwater hoki. Syukur-syukur bisa menjadi tim nasional lagi dari pemain-pemain muda. Itu dia Boosters, olahraga gokil yang mungkin belum banyak orang tahu, underwater hoki.
Olahraga ini bukan cuma soal fisik, tapi soal mental dan nyali lo. Dan satu hal yang pasti, sekali lu coba, lu bakal nagih. Siap jadi bagian dari olahraga paling underrated dan paling keren? Coba dulu, baru tahu rasanya. Sampai jumpa!